Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Tentang yang lagi rame ini ya. Kita akan bahas secara ilmiah tentang fisabilillah. Yang mana kemarin diangkat oleh NU Online video saya menjelaskan tentang fisabilillah, yang mana di situ saya menjelaskan bahwa fisabilillah itu adalah yang dimaksud al-ghuzah, orang-orang yang berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, berperang, berjihad fisabilillah, itu adalah disepakati oleh 4 mazhab. Ya, disepakati oleh 4 mazhab. Kemudian saya juga menyatakan bahwa ada pendapat yang dinukil oleh Imam Qaffal rahimahullah, menyatakan bahwa beliau naqala an ba'dil fuqaha, menukil dari sebagian fuqaha, bahwa semua wujuhil khair, semua hal-hal yang baik seperti bangun masjid, bangun pondok, bangun madrasah, dan kiai, guru ngaji, ustadz, lain sebagainya boleh diberikan atas nama fisabilillah. Kita di sini akan membahas secara ilmiah, ya. Tidak ada perdebatan, tapi sudah menjadi tradisi orang NU, mereka menggunakan ta'bir, menggunakan ibarah, menggunakan dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari athar, dari nas, ya, kutubul fikih, kutubul hadis, dan lain sebagainya, tafasir, dan lain sebagainya. Kenapa? Jadi begini, ada tiga pendapat, 3 hal yang harus kita tahu. Ini secara ilmiah ya. Yang jelas kalau untuk fatwa, kalau untuk mengajak masyarakat, kita pakai yang pertama, yang mu'tamad, jumhur. Ya, yaitu apa? Menyatakan fisabilillah ini bukan guru ngaji, bukan kiai, bukan da'i, bukan masjid, bukan pondok, bukan madrasah, dan lain sebagainya. Tapi hanya untuk yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ada pendapat dari Hanabilah, mazhab Hambali, yang mana menyatakan termasuk juga haji, karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ada seorang sahabat mau berhaji, ya, yang kemudian pakai kendaraan saat itu pakai binatang, ya, unta atau kuda. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan itu juga fisabilillah. Maka dari hadis ini ulama mazhab Hambali mereka menyatakan dana haji ini termasuk fisabilillah. Akan tetapi hadis ini dibahas, ya. Hadis ini dibahas panjang lebar oleh para fuqaha, ya. Dikatakan bahwa hadisnya ini mu'an'an, mudallas, ada ittirab. Yang jelas hadis ini tidak bisa dijadikan dalil hujjah. Ya, dari 3 mazhab yang lain membantah bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa fisabilillah juga termasuk untuk haji. Ya, enggak bisa. Jadi hadis ini sudah dibantah bahwa itu bukan hadis yang sahih atau hasan yang bisa dijadikan hujjah. Yang ketiga, memang ada
dari mazhab Malikiyah yang menyatakan guru ngaji yang berjuang di jalan Allah. Jadi berjuang di jalan Allah itu bukan hanya pakai pedang, pakai kuda, perang, pedang-pedangan begitu. Tapi yang berjuang di jalan Allah dengan hal yang lain juga bisa. Ya, seperti guru ngaji tadi, kiai, mereka berjuang di jalan Allah untuk menyebarkan agama Islam ini. Dalam mazhab Malikiyah ada yang menyatakan mereka bisa dimasukkan fi sabilillah. Akan tetapi begini, kita mau ke mazhab lain itu ada syarat-syaratnya. Taklid itu ada syarat-syaratnya. Minimal disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu ada 5 syarat. Ya. Sehingga dikatakan di Bughyatul Mustarsyidin wa ibarah ba itu bil faqih. Habib Abdullah bin Husain bil faqih. Taqlidu madhabil ghair, mengikuti madhab lain selain madhab kita, madhab Syafi'i, yas'ubu ala ulama'il waqt. Sangat sulit untuk ulama zaman now. Ini di zaman beliau. Itu menyatakan sulit untuk ulama zaman now. Sulit. Ulama loh ini. Apalagi yang awam. Apalagi cuma bawahnya ulama. Belum jadi ulama. Sulit. Fadlan an awamihim. Apalagi orang awamnya. Mau ikut-ikut madhab lain. Kemudian ustadznya gak apa-apa pakai madhab ini. Gak apa-apa pakai madhab ini. Ini sulit. Jangan sampai ada tasahul fiddin. Menyepelekan urusan agama. Ini urusan zakat. Gak main-main rukun Islam kan begitu. Khususan malam yukhalid ulama adzalikal madhab. Perhatikan baik-baik. Khususnya bagi kalangan ulama yang tidak kumpul sama ulama madhab itu. Kita di Indonesia mana ulama Malikiyah? Ada? Pernah tahu ada ulama Malikiyah di Indonesia yang masyhur, yang allamah, yang mufti, qadhi mungkin. Khususnya kata beliau yang enggak kumpul sama mereka. Kita enggak tahu itu mu'tamad dalam madhab mereka atau enggak. Itu dipakai, difatwakan dalam madhab mereka atau enggak. Nasikh mansukh juga di madhab mereka. Bagaimana ada, apakah ini mufassal, ada perinciannya, hukumnya. Kita enggak ngerti, kan begitu. Idhila buddha min istifa'i syurutihi. Karena harus, orang mau taklid ke madhab lain, keluar dari madhab Syafi'i, mengikuti pendapat lain, itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Wahiyya kama fit tuhfah, dan syarat-syarat taklid sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Imam bin Hajar Al-Haytami, ya wa ghairiha, selain tuhfah yang lainnya ada khamsatun, ada 5 syarat. Ada 5 syarat. Jadi berat. Ya, belum sampai ke 5 syaratnya aja yang tadi sudah enggak memenuhi kan begitu. Sudah enggak kumpul sama ulamanya sana. Terus juga beliau menyatakan sulit bagi ulama yang kumpul aja sulit, apalagi yang enggak kumpul begitu ya. Jadi nggak perlu saya sebutkan 5 syaratnya ini, jenengan nanti baca sendiri di kitab Bughyatul Mustarsyidin, pasti sudah angel ya, sulit ya gitu. Jadi jenengan nanti akan memutuskan Syafi'i aja gitu aja, nanti pasti akan memutuskan seperti itu. Toh muktamar di tahun 46 masih ada Mbah Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim meninggal 47. Ini 46, muktamar 46. Nggak mungkin Mbah Hasyim membiarkan kesalahan. Di muktamar itu diputuskan bahwa guru ngaji kiai nggak masuk fisabilillah. Itu Mbah Hasyim. Ya kita mau ikut siapa lagi kalau nggak ikut masyayikh kita, gitu. Ikut siapa lagi? Kalau nggak ikut masyayikh kita, gitu ya. Baik. Kemudian Imam Qofal ini pendapat yang beliau nukil ini keluar dari 4 madhab. Loh, berdasarkan dari mana Habib Muhammad ngomong itu? Baik, saya bacakan. Jadi ada 2 redaksi. Pertama dari fatwa Bafadl, Syekh Ali bin Abu Bakar Bafadl. Beliau satu kelas dengan musannif atau pengarang kitab Al-Yaqut An-Nafis, Yaqutun Nafis. Kitab Yaqutun Nafis itu yang mengarang Habib Ahmad Asy-Syatiri, itu satu letting sama Syekh Ali bin Abu Bakar Bafadl. Beliau masih sederek saudara yang ngarang kitab
Muqaddimah Al-Hadramiyah. Muqaddimah Al-Hadramiyah ini yang disyarahi bin Hajar, Manhajul Qawim, yang disyarahi Ba'ashin, Bushral Karim, dan juga dihasyiai oleh Kiai Mahfud Termas, ya. Kiai Mahfud Termas, ya, At-Termasi. Kan ada berapa jilid itu? 6 apa 7? Berapa? 6 apa 7 jilid itu? Hasyiah Termasi itu. Dihasyiai oleh beliau. Kitab yang luar biasa. Bafadl, Syekh Abdullah Bafadl ini Fatwa Bafadl Syekh Ali, ya, Bafadl. Beliau mufti di Hadramut sana, mufti di Hadramut. Redaksi yang kedua, ibarah yang kedua, Fatwa Baghithan. Juga mufti ada di Tarim, mufti di Hadramut sana. Saya akan bacakan intinya aja ya, yang digarisbawahi. Begini. Ada pertanyaan kepada beliau. Begini, pertanyaannya, begini, panjang pertanyaannya. Ma qaulukum radhiyallahu ankum? Apa pendapat panjenengan? Semoga Allah meridhai panjenengan. Fi ikhrajiz zakah li nahwi bina'i masjid wa madrasah wa ma'had. Wa li nahwi furushil masjid. Mengeluarkan zakat untuk membangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok, untuk karpet-karpet masjid, ya. Wa ghairiha, atau lain-lainnya, misalnya sound system masjid atau apalah lain-lainnya yang seperti itu. Minal masalihil ammah, maslahat-maslahat yang umum. Bid'awah annaha dakhilah fi sabilillah, dengan alasan dakwaan bahwa itu termasuk fi sabilillah. Wa yuqal, dan dikatakan, ada yang berkata, innal Qaffal minasy-Syafi'iyah naqala an ba'dil fuqaha, bahwa Imam Qaffal, ya, dari ulama Syafi'iyah menukil pendapat dari sebagian fuqaha. Dari fuqaha yang mana ini? Nanti kita bahas. Annahum ajazu sarfaz zakah ila jami' wujuhil khair, bahwa beliau Imam Qaffal menukil pendapat dari sebagian fuqaha boleh memberikan zakat atas nama fisabilillah ke semua wujuhil khair, jenis arah-arah yang baik-baik, pokoknya gitu, kayak masjid dan lain-lain tadi. Min takfinil mauta, buat mengkafani mayit, bina'il husun, membangun benteng-benteng begitu. Wa imaratil masajid, memakmurkan masjid. Di anna dzalika kullah fi sabilillah, karena itu termasuk fi sabilillah. Terus kemudian aftuna, tolong kasih kami fatwa, athabakum bima qalahul ulama fil mawdhu' ala ikhtilafil madzhabul aqwal. Tolong kasih kami fatwa, ya, yang benar, yang sesuai, ya, sesuai semua madhab yang panjenengan tahu, pendapat yang panjenengan tahu. Fa innal mas'alah waqi'ah hal. Masalahnya ini benar-benar kayak kita sekarang inilah. Betul-betul kontroversi ini di mana-mana. Jadi dari zaman dahulu kala ini sudah. Jadi jangan kaget kalau sekarang ribut. Ini dari zaman dahulu kala ini sudah memang dipeributkan. Karena urusannya nih, lihat. Ini dari zaman dulu nih. Wan nas ma'indahum wara' wala tawarru'. Karena sekarang orang-orang enggak punya sifat wara', menghindari yang syubhat, menghindari yang enggak jelas, menghindari yang haram, gitu ya. Wa uhdiratil anfusus syuh, dan manusia sekarang banyak yang memiliki sifat kikir, begitu ya. Mau ngasih kiai aja pakai zakat. Ini kan kayak ono hadiah lah. Mari rampung gitu kan. Selesai. Zakat, kamu zakat kasihkan ke asnaf thamaniyah yang sebenarnya menurut pendapat yang muktamad. Kiai jangan dikasih atas nama fisabilillah, dan juga jangan dikasih atas nama fuqara masakin. Kan ada yang menyatakan kayak penghinaan kepada mereka, masih atas nama fuqara wal masakin. Kasih hadiah, kasih uang kepada mereka, perhatikan mereka. Itu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Shahibul Maulid Simtuturor, ini sedikit cerita penghormatan kepada ulama. Beliau kalau dakwah, itu beliau kalau ke sawah, daerah sawah, persawahan itu, bagaimana cara ngajari petani-petani ini? Mereka kan nggak mungkin ninggalkan sawah. Beliau bawa murid-muridnya. Beliau bilang sama petani-petani, ayo kalian sekarang waktunya ngaji, murid-murid saya biar gantikan macul. Murid-muridnya diajak, suruh gantikan nyangkul, suruh gantikan nyawah di sawah. Petani-petaninya diajak untuk apa? Untuk diajari ngaji. Ini rahmat, ini dakwah, kan begitu. Ini penghormatan luar biasa. Bahkan ke muridnya luar biasa penghormatannya, kan begitu. Dan muridnya mau menghormati gurunya sampai mau macul, gantikan petani tadi itu. Dan Habib Ali juga, setiap ada orang minta guru sama Habib Ali, tanyakan, sudah kamu siapkan rumahnya? Sudah kamu siapkan bulanannya? Sudah kamu perhatikan bagaimana nanti dia untuk ngasih anak istrinya? Perhatikan sama Habib Ali Al-Habsyi. Jadi kita ini juga memperhatikan ulama. Jadi jangan dikasih pakai duit zakat ulama ini, kan begitu.
sepantasnya begitu. Zakat fitrah jangan ke ulama, kasih ke yang berhak. Ulama kasih hadiah. Hadiah itu kan untuk apa? Dari yang rendah ke yang tinggi kan begitu. Kalau zakat itu kan kayak memberikan yang rendah gitu loh. Ini justru pendapat ulama 4 mazhab ini kan mengagungkan ulama kan begitu. Bukan ngurangi jatah ulama. Cuman orang-orang kayanya aja nggak peka sama jatah-jatahnya ulama kan begitu. Ya. Kemudian wa kullama kemudian langsung kejawab aja ya daripada beliau menjawab gini, alhamdulillah al-jawab wallahul hadi lis-shawab. Jawaban yang benar milik Allah yang Maha memberikan petunjuk kepada kebenaran. La yajuzu ikhraju zakat ila ma dzakarahu as-sa'il fi as-su'al min nahwi bina' masjid wa ghairihi min al-masalih al-'ammah. Enggak boleh mengeluarkan zakat terhadap apa yang disebutkan oleh penanya tadi. Sa'il tadi, membangun masjid dan lain sebagainya. Kama fil Anwar, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Anwar, wal Mughni li bin Qudamah, Al-Muni karya Imam Ibn Qudamah Al-Hambali yang bermadzhab Hambali. Kenapa? Li ta'ayyuni sarfiha ila mustahiqiha, karena harus diserahkan kepada mustahiknya. Walittifaqil a'immatil arba'ah, dan kesepakatan 4 mazhab ya rahimahumullah taala ala adami jawazi ikhrajha lidzalik. Enggak boleh mengeluarkan kepada apa? Masjid, pondok dan lain sebagainya. 4 mazhab ittifaq. Qalu, mereka berkata, wal murad biqauli ta'ala wa fi sabilillah al-ghuzah. Yang dimaksud adalah al-ghuzah illal Imam Ahmad, kecuali Imam Ahmad radhiyallahu anhu fi azhari riwayatih, dalam riwayat yang dua riwayat yang paling azhar, yang paling mu'tamad, fa innahu ja'ala minhul hajj. Beliau menjadikan haji termasuk. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya, tentang bagaimana mazhab Maliki, bagaimana mazhab Hambali haji. Baik. Tapi mazhab Hambali tadi dibantah ya oleh 3 mazhab yang lain, haji dibantah karena hadis Tuhfah, dalam Tuhfah Imam Al-Hajar menyampaikan innal hadits alladzi istadalla bil Imam Ahmad mukhalif lima ali aktsarul ulama. Itu menentang kebanyakan ulama itu hadis itu yang dipakai Imam Ahmad itu. Menentang. Jadi hadisnya dikatakan majhul, mu'an'an, mudallas, ya, ada ittirab dan lain sebagainya. Baik. Kemudian, wa ma yuqalu 'anil qaffal 'an ba'dil fuqaha, dan apa yang dikatakan nukilan daripada Imam Qaffal, lam narahu anhu fima bi aidina minal masadir. Saya enggak pernah, ini mufti yang ngomong, bukan saya ini. Bukan orang-orang kelas ulama biasa, ini ulama yang kelasnya mufti sudah. Saya enggak pernah lihat itu dari sumber-sumber kitab-kitab yang saya pegang, yang saya pelajari, saya telaah di perpustakaan di mana, saya enggak pernah tahu itu. Ada pendapat yang seperti itu dari fuqaha itu saya enggak pernah tahu. Naam. Ra'aitu dzalik fi tafsiril Khazin an ba'dil fuqaha. Ya memang ada kitab saya lihat di tafsir Al-Khazin dari sebagian fuqaha, wa qala ba'dahu, dan setelah menukil pendapat itu berkata, wal qaulul awwal huwa sahih li ijma'il jumhur alaih. Pendapat yang pertama artinya yang enggak boleh sama sekali, itu pendapat yang benar karena ijma'nya jumhur ulama atas itu. Wala yajuzu taqlidu ghairil a'immah arba'ah. Enggak boleh mengikuti selain 4 mazhab. Berarti apa? Ini di luar 4 mazhab, untuk masjid, untuk madrasah, pondok, benteng, apalagi TPQ, misalnya bangunan TPQ dan lain sebagainya. Tidak boleh. Wa kama nasu ala Ibnu Shalah wa nuqil al ijma' alaih. Wa naqala Imam Ibnu Shalah al ijma' alaih. Imam Ibnu Shalah menyatakan, menukil ijma' ulama enggak boleh mengikuti pendapat di luar 4 mazhab. Pendapat Qaffal ini di luar 4 mazhab. Enggak boleh mengikuti pendapat di luar 4 mazhab. Ai hatta fil amal li nafsih, walaupun untuk mengamalkan untuk dirinya sendiri, bukan untuk fatwa. Imam Ibnu Shalah ya, Imam Ibnu Shalah. Kenapa? Ali adami thiqah binisbati li arbabiha bi asanid tamna'u tahrif wa tabdil. Karena enggak bisa dipertanggungjawabkan. Apakah ini benar sampai ke
sampai ke yang bermujtahid ya, karena mujtahid bukan hanya 4 madhab aja, cuman kan yang mudawwan, yang bisa dipertanggungjawabkan kan hanya 4. Ini kan di luar 4. Apakah bisa dipertanggungjawabkan nisbatnya? Apakah benar sampai ke mujtahid tersebut yang menyatakan pendapat ini? Kan begitu. Takutnya nanti ada perubahan. Kayak hadis kan begitu. Ada hadis yang maudhu, bahkan hadis yang palsu ada. Pendapat yang palsu, qaul maudhu juga bisa jadi ada pendapat yang palsu. Wallahu a'lam, enggak ada yang tahu. Ya. Maka dikatakan wa alaihi. Kalau kita mengikuti pendapat ijma' ulama, enggak boleh keluar 4 madhab. Faman qallada ghairal a'immatil arba'i fi ikhraj zakah. Kalau ada orang yang mengikuti di luar 4 madhab dalam mengeluarkan zakat, wa sarafaha ila ghairi mustahiqiha, diserahkan kepada yang bukan pemilik, yang berhak, min nahwi bina'i masjid atau ghairi minal masalih ammah, untuk bangun masjid atau maslahat ammah, maka la tabra dhimmatuhu minha wa ya'thamu itsman 'aziman. Dia tidak bebas tanggungan zakatnya, tetap ada tanggungan zakat, dan dia sangat berdosa besar. Sangat berdosa besar. Dosa besar ya. Orang fasik itu apa sih? Orang fasik itu kan yang melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil terus-menerus dan dosanya lebih dari pahalanya. Ya, wallahu a'lam. Kita banyak pahalanya apa banyak dosanya? Kalau kita sembarangan ngambil pendapat begitu, wallahu a'lam. Yang begitu. Tidak ada yang memastikan orang tersebut langsung fasik. Lah. Kan bisa jadi ya, bisa jadi orang yang ngambil pendapat di luar 4 madhab, bisa jadi dia fasik. Bisa jadi. Enggak semuanya. Enggak terus pukul rata langsung suudzon. Lah. Tapi bisa jadi. Kenapa? Karena dosa besar ini yang dilakukan. Dia keluar dari 4 madhab. Menurut pendapat yang mu'tamad. Gitu ya. Dosa besar. Dosa besar. Dan dia tetap ada tanggungan. Kenapa? Li'annahu khalafal kitab wa sunnah wa ijma'al ulama fi qaulihim. Karena dia telah menentang Al-Quran, sunnah, dan ijma' ulama. Sedangkan ini pondasi daripada madhab. Ya enggak? Pondasi. Kitab, sunnah, ijma', qiyas. Ini sudah menentang ini. Ini sudah menentang. Untuk kafan, untuk lain-lain tadi itu. Kurba enggak bisa. Lantas, ya, pendapat ini, ya, fatwa ini diperkuat, dibenarkan oleh Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Habib Muhammad Salim bin Hafid, beliau juga mufti di Tarim, beliau ayahnya Habib Umar bin Hafid, ayah Habib bin Hafid. Juga diperkuat oleh Syekh Salim bin Sa'id, ya, Bukair. Diperkuat banyak sekali ulama ya. Diperkuat juga oleh yang mengarang kitab Syarah Yaqutun Nafis, Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Jadi banyak yang memperkuat pendapat ini, banyak yang memperkuat pendapat ini. Kemudian tadi saya katakan bisa fasik, ya. Banyak yang menanyakan, wah itu ekstrim banget. Kita akan baca ibarahnya di kitab Bughyatul Mustarsyidin. Tadi masih lanjut tadi ibarah tadi, tapi di akhir masalah shin Imam Ashkhar, ya. Di akhir dikatakan, ya, dikatakan wa man afta, barang siapa yang berfatwa bikulli qaulin aw wajhin, dengan setiap dapat pendapat, qaul, ini ada pendapat, langsung difatwakan. Ini ada wajh, ulama yang mengarah ke sini, langsung diarahkan masyarakat untuk ke situ. Min ghairi nazar ila tarjih, tanpa dia memandang dulu, menimbang dulu pendapat ini benar apa enggak, pendapat ini kuat atau enggak, fahuwa jahil khariq lil ijma', maka ini orang yang bodoh dan orang yang merusak ijma' ulama. Wal mu'tamad, ya, jawazul amal bidzalik lil mutabahhir al mutaahhil lil masyaqqah allati la tahtamilu adatan. Boleh mengamalkan, ya, boleh mengamalkan qaul atau wajah itu untuk orang yang memang sudah menguasai ilmu itu, dan karena ada kesulitan yang dia nggak bisa menanggung kesulitan itu. Jadi nggak ada kesulitan apa-apa, kan begitu. Bisa ngasih ulama hadiah kan bisa, nggak harus dari zakat kan begitu. Ngasih ulama hadiah, tapi bisyarti, dengan syarat
alla yatatabba'ar rukhas fil madzahib. Tidak boleh tatabbu'ur rukhas, mencari-cari keringanan. Wah, mentang-mentang faham kitab kuning, sudah ngerti 4 madhab, wah cari ini bab ini yang paling enak yang mana ya? Wah Hanafi, catat pakai ini. Wah yang ini yang mana ya? Maliki, catat garis bawahi, pakai ini tatabbu'ur rukhas. Cari-cari sing gampang, rukhsa tok sing goleki, sing enak-enak. Bi ayakhudha minha bil ahwan, cari yang paling mudah, yang paling gampang. Ya. Apalagi kalau sampai ada nyuwun sewu, kepentingan pribadi. Wah, jatahku iso ra iso sing ngeki THR sithik, zakat ra oleh malah repot kan begitu. Nah, udzubillah kalau sampai ada yang berpikiran seperti itu, bal yufassaku bidzalik. Bisa jadi bahkan dikatakan fasik sebab dia tatabbu'ur rukhas. Kalau pakai madhab lain cuma untuk cari-cari keringanan kepentingan. Ini saya ambil dari sini dan tadi ya samu isman aziman tadi. Jadi berat ya, berat. Mau ikut madhab lain aja berat, apalagi di luar 4 madhab. Loh kan itu ada pendapat itu yang memperbolehkan mengikuti pendapat di luar 4 madhab. Kan ada itu. Disebutkan dalam kitab Al-Fawaid Al-Madaniyah. Ya, Imam Qurdi. Imam Qurdi beliau menyebutkan 2 bait syair. Wa jaza taqlidun li ghairil arba'ah fi haqqi nafsihi wa fi hadha si'ah atau wa fi hadha sa'ah. La fi qada'in ma'afta'in la fi qada'in ma'ifta'in dzukir hadza 'anis subkil imamil mushtahir. Boleh mengikuti taklid selain 4 imam madhab, tapi fi haqqi nafsihi, untuk mengamalkan sendiri. Jadi kalau ada orang alim, ulama, ustadz tahu pendapat di luar 4 madhab dan bisa mempertanggungjawabkannya nisbatnya kepada mujtahid tersebut, dia boleh mengamalkan untuk dirinya sendiri. La fi qada'in. Kalau untuk qadha, ya misalnya qadhi memutuskan hukuman, tidak bisa di luar 4 madhab. Ifta untuk fatwa, nggak bisa juga. Seorang mufti berfatwa nggak boleh. Ini disebutkan pendapat daripada Imam Subki. Jadi yang memperbolehkan Imam Subki, tapi cuma fi haqqi nafsih. Tapi kalau untuk fatwa tetap sepakat ulama nggak boleh dari luar 4 madhab. Nah, di luar 4 madhab. Jadi begitu ya. Jadi begitu. Kemudian bagi seorang ulama itu nggak boleh gampang-gampang di dalam berfatwa. Nih, saya bacakan ibarahnya. Disebutkan ibarahnya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, masalah ya bin Yahya, Abdullah bin Umar bin Yahya, shin ashkhar. Yahrumu 'alal mufti, haram bagi seorang mufti. Jadi seorang mufti ya, apalagi cuma ustadz biasa, bukan mufti. At-tasahul fil futya, gampang ke urusan fatwa, nyepelekan, menganggap enteng urusan fatwa. Kan ada hadis Nabi SAW, beliau bersabda, ajra'ukum 'alal futya ajra'ukum 'alan nar. Yang paling berani berfatwa, dia yang paling berani masuk ke neraka. Na'udzubillah. Ya, jadi haram hukumnya, gampangkan. Haram hukumnya, menggampangkan. Atau ada tujuan yang enggak baik, li gharadin fasik. Ada tujuan yang buruk. Kata tabu'il hiyal, mencari-cari hilah, ya, cari gampang-gampang. Itu hukumnya adalah haram. Jadi jangan menggampangkan urusan fatwa. Kemudian Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam Fatwa Kubro, beliau juga menyatakan, ya, alladzi taharrara anna taqlida ghairil a'immatil arba'ah, mengikuti selain 4 madhab, itu la yajuzu fil ifta' wala fil qadha, enggak boleh dalam urusan fatwa, urusan qadha. Ya.
Dan wa yushtaratu ma'rifatuhu, kalau mau taklid ya, kalau mau taklid selain 4 madhab, jadi seperti Imam Qaffal kan ngambil dari luar ya, ngambil dari luar pendapatnya sahabat. Imam Qaffal itu mengambil pendapatnya sahabat mengambil dari pendapat sahabat atau tabi'in ya. Imam Qaffal itu sahabat atau tabi'in, nggak boleh, harus tahu. Wa yushtaratu ma'rifatu bimadhabil muqallad, harus tahu madhabnya muqallad, yang diikuti ini madhabnya ini, dia harus tahu ini madhabnya siapa ini. Imam Qaffal ini menukil madhabnya siapa ini? Binaklil adl an mithlih, seorang yang adil yang menukilkan ke dia. Jadi ada seorang yang adil, ya benar di madhab ini dan lain sebagainya. Ada orang yang adil. Wa tafasil tilkal mas'alah, harus tahu perinciannya ya, harus tahu betul-betul perinciannya. Enggak tahu perinciannya gimana, enggak tahu. Imam Haramain beliau juga menyatakan ajma'al muhaqqiqun ijma' ala annal awam laisa lahum ta'allaqu bimadzhab a'yanis sahabah. Enggak boleh orang-orang awam ya, orang-orang umum, masyarakat umum mengikuti mazhab-mazhabnya sahabat, enggak boleh, walaupun yang a'yan, walaupun yang tokoh-tokoh sahabat, enggak boleh. Enggak boleh ya. Enggak boleh. Jadi yang disebutkan di dalam kitab Jawahir Bukhari tentang sabilillah itu bisa yang membela agama, para santri, ya, penegak kebenaran, penasehat, pengajar, penyebar agama, ya. Itu disebutkan kemudian di Tafsir Al-Munir, di mana, di Marah Labid, kemudian di Ar-Razi, Tafsir Ar-Razi, ya, itu itu dari sebabnya sama seperti nukilannya Imam Qaffal itu, di luar 4 madhab. Jadi kalau Imam Qaffal mutlak di luar 4 madhab, di luar 4 madhab. Kemudian di Fatwa Baghithan, ini Fatwa Baghithan dikatakan ketika beliau ditanya tentang masalah ini, membangun masjid, pondok dan lain sebagainya, tentang maslahat umum tadi itu, beliau katakan la na'lamu khilafan baina ahli ilm, saya enggak pernah tahu ada perbedaan pendapat tentang masalah ini daripada ahli ilmu. Artinya apa? Ini sepakat, enggak boleh ke masjid, enggak boleh ke madrasah, ya, dan lain-lain tadi itu. Ini huzah ini untuk apa? Orang-orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang beliau mengatakan ra'aitu 'ani Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Ini awalnya. Ulama Azhar, kenapa kok mereka memperbolehkan? Dan di fatwa mereka, fatwa Mesir, ya, itu menyatakan mereka memperkuat pendapat ini. Jadi yang memperkuat pendapat ini ya, kiai, guru ngaji dapat, itu ulama Azhar. Di antaranya ini kepada ini Sayyid Muhammad Rashid Ridha. Kemudian berdasarkan hadisnya siapa? Hadisnya sahabat Anas bin Malik dan Hasan. Seperti tadi ya, tidak boleh mengikuti langsung ya. Mereka berdasarkan itu. Dan di fatwa Mesir menyatakan kita mengakui ini di luar 4 madhab, tapi kita tetap memfatwakan yang ini. Karena di zaman sekarang berbeda. Ini ulama Mesir. Kemudian juga Syekh Hasanin Makhluf memfatwakan bisa dipakai pendapat Qaffal ini. Dan Syekh Ismail Zain menyatakan pendapat Qaffal ini bisa dipakai. Jadi yang memperbolehkan menggunakan pendapat Imam Qaffal itu 3 ini. Ulama Mesir, Syekh Hasanin Makhluf, Syekh Ismail Zain. Tapi jumhur ulama ya, jumhur ulama mereka tetap pakai 4 madhab. Bagaimana semestinya yang mu'tamad, jumhur mereka enggak mendapatkan. Jadi solusinya bagaimana solusinya? Solusinya adalah
kiai, ustadz, habib, dai kasih ono hadiah. Kasih hadiah, zakat tetap kamu kasihkan ke yang berhak mustahiknya. Kemudian kiai tetap kasih THR, kasih hadiah. Itu lebih menghormati mereka, para ulama ya, menghormati para ustadz, para masyayikh, lebih menghormati mereka. Toh zakat fitrah pun kalau mengikuti mazhab Malikiyah, kiai masuk dapat zakat fisabilillah, itu pun zakat fitrah hanya kalau mazhab Maliki hanya kepada fakir miskin, bukan 8 golongan. Jadi repot mau ngikut mazhab lain kalau nggak tahu syarat-syaratnya, perincian-perinciannya, mu'tabaratnya. Jadi tanya langsung sama mufti mazhab Maliki, kumpul sama mereka, cari tahu dulu, baru bisa memastikan bahwa oh gini ternyata. Sama seperti kita bisa memastikan bahwa kotoran ayam itu najis. Kenapa? Ya kita ustadznya mazhab Syafi'i, ya kan? Kita bermadzhab Syafi'i, kumpulnya sama mazhab Syafi'i, satu negara mayoritas mazhab Syafi'i. Jadi semua memastikan kotoran ayam itu najis. Sama seperti itu. Jadi bisa memastikan hukum dengan kita kumpul sama mufti-mufti dari mazhab-mazhab lain, nisbatnya bagaimana, kekuatan pendapatnya bagaimana, kita harus tahu satu persatu. Mudah-mudahan jawaban ilmiah ini bisa legowo panjenengan semua yang mendengarkan jawaban ini. Saya sudah bawakan semua ibarah-ibarahnya, semua dalil-dalilnya. Jadi monggo panjenengan wara' ya panjenengan tadi itu. Yang lebih baik kan begitu dalam agama, wara'. Ya, katanya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau menyatakan, ya, Sayyidina Abdullah bin Umar atau Sayyidina Umar itu menyatakan, kalau seandainya kalian lau shallaitum hatta takunu kal hanaya, kalau seandainya kalian sholat sampai kalian bungkuk, dari seringnya sholat sampai bungkuk. Biasanya orang bungkuk kan ngangkat-ngangkat berat. Ini sholat dari capeknya sampai bungkuk. Au sumtum hatta takunu kal autar, atau puasa terus sampai kurusnya kayak benang senar, maka lam yataqabbalillahu minkum illa biwara'in hajiz au kama qala, maka Allah tidak akan menerima satupun ibadah kalian yang sampai bungkuk, sampai seperti senar benang kurusnya, kecuali dengan wara', sifat wara', berhati-hati dalam urusan agama, dalam urusan makanan, ya berhati-hati. Apalagi urusan zakat. Okay? Dan kalau ada kiai atau ustadz yang memperbolehkan, itu berarti ikut 3 tadi, ulama Mesir, Syekh Hasanin Makhluf, Syekh Ismail Zain, yang mana sudah kita baca dari fatwa-fatwa ulama-ulama yang lebih dulu daripada mereka, bahwa tidak bisa mengikuti pendapat di luar 4 mazhab, ya. Imam Subuki pun yang memperbolehkan hanya untuk amal diri sendiri, dan walaupun misal ada di dalam 4 mazhab, itu pun juga sulit untuk ulama, apalagi untuk orang yang awam mengikuti taklid ke mazhab yang lain. Jadi lebih aman kita jalan seperti biasa, tetap mustahik zakat dikasih, zakat fitrah tetap kepada mustahik zakat asnaf thamaniyah, fisabilillah, kiai gak masuk, ustadz gak masuk, ya masyayikh gak masuk, tapi kita sisihkan harta kita untuk memberikan hadiah kepada mereka, karena hadiah kepada mereka pahalanya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena ikut memperjuangkan agama lewat memberi hadiah kepada mereka supaya mereka tambah semangat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.